Sudah saya tunggu anak. Apa kabar? Baik, Pak. Ayah, minum apa? Kopi susu, jeruk panas, atau teh manis? Kopi susu, Pak. Kopi susu. Ya. Panen. Neni. Nenek. Ya Pak, ada apa? Bikinin kopi susu. Satu aja. Dua. Oh, siap. Bagaimana? Silakan anak. Bapak saja silakan. Oh, anak saja dulu. Bapak saja. Baik. Jadi, anak ini suka bercanda. Bagaimana? begini, Pak. Sampai jam 2 malam saya berdebat dengan pemimpin redaksi. Jam 2 malam? Iya, Pak. Bayangkan. Mula-mula majikan saya itu menolak membuat hasil wawancara itu. Menolak. Ya. Lantas. Editor menyabot hasil wawancara itu. Yang penting-pentingnya lagi, Pak. Saya berkelahi dengan dia, saya pukul dia, dan saya lemparkan ke mesin cetak. Baru dia mau menerimanya. Ternyata suka juga menyajikan fakta yang sebenarnya. Tapi bagaimana? Wawancara kita kemarin sudah dimuat. Sudah aman. Lengkap dengan data-data yang Bapak sampaikan kepada saya. Tentu saja. Mari, saya bacakan. Saya mengerti. Oh, biar saya yang baca. Silakan. Kenapa tidak ada di halaman depan? Sekarang yang penting-pentingnya itu di dalam, Pak. Oh, tidak. Ya. Kenapa foto yang saya share kemarin tidak dicetak semua? Tapi Pak sudah. Tidak. Nah, saya baca. Silakan. Setelah menolak berulang kali untuk diwawancara, akhirnya Bapak Johan Budiman, Ya. salah seorang negarawan yang tidak mau ditonjolkan. Bagus. Akhirnya beliau menerima wartawan kami untuk diwawancara. Beliau mengatakan mungkin pengalaman-pengalamannya bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda, generasi penerus bangsa, pewaris negara yang subur makmur ini. Pak, ini kopinya. Simak, diminum dulu. Terima kasih, Pak. Saya baca. Oh, silakan. Wawancara tersebut intisarinya adalah tentang semangat perjuangan yang semuanya akan tergambar dalam wawancara beliau bersama wartawan Anda di bawah ini. Bapak Johan Budiman, pengalaman apa saja yang pernah Bapak alami? Ya, saya mengalami banyak sekali pengalaman. Peperangan, momentum-momentum, bahkan hampir di setengah dunia. Bapak Johan Budiman, peperangan apa yang pernah Bapak alami? Saya mengalami banyak sekali. Contohnya saat perang di negara ini. Ketika itu saya mengalami perang Karawang dan Bekasi. Saya tertembak di dada kiri dan tergeletak di garis depan. Kebetulan salah seorang penyair lewat dan menjadikannya jadi sebuah sajak dan terkenal sekali. Sajak itu berjudul Antara Karawang Bekasi. Anak tahu Hairil Anwar? Oh, tahu, Ya. Pak. Saya yakin saya lah yang menjadi sumber inspirasi sajak itu. Bapak Johan Budiman, pengalaman apa yang berkesan yang Bapak? Ya, setiap pengalaman memiliki kesan khusus di hati saya.
Bapak Johan Budiman, pengalaman dan momentum apa lagi yang Bapak? Seperti yang katakan tadi, banyak. Bahkan di luar. Contohnya baru-baru ini. Saat negara kita diserang pandemi, virus mematikan dari Cina. Dan pemerintah mengadakan pembatasan aktivitas. Yang tersiksa itu bukan kalangan menengah atas atau tengah, tapi rakyat kecil. Saya mendengar, melihat, dan sontak saya pun tersentuh. Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk melonggarkan aktivitas dan mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan sosial, bansos untuk rakyat kecil. Bagaimana Pak Johan? Bagus. Tapi seharusnya anak juga bisa menambahkan momentum-momentum saya yang lain. Contohnya, saya adalah orang pertama yang mengadakan pendidikan layak di negara ini. Bahkan saat zaman penjajahan, dan saya juga adalah orang yang turut mengusung konsep demokrasi di negara ini. Saya adalah salah satu orang yang menginisiasi pemberantasan idealisme terlarang dan mencabut tiga akar-akarnya. Selain di sini, saya juga bergerak di luar negeri. Saya membantu kulit hitam dalam memperjuangkan hak kemerdekaan mereka, membuka perdagangan dengan pihak asing dan membuktikan bahwa negara kita mampu bersaing dengan negara maju-maju lainnya. Saya juga bergerak dalam perjuangan di negara-negara lain untuk kemerdekaan seperti di Libya, Lebanon, Pakistan, dan saya adalah orang yang menengahi peperangan antara Ukraina dan Rusia. Saya juga salah satu figur penting dalam pembentukan Konvensi Asia Afrika. Itu bisa dilakukan. Tentu saja harus spesial. Nanti Pak. Betul. Wawancara itu harus dilakukan di tempat yang lebih tenang. Bagaimana kalau kita wawancara di dalam? Sebenarnya saya harus cepat-cepat pergi ke kantor redaksi Pak. Mengapa tergesa-gesa? Ini kopi susunya belum diminum. Duduk Pak. Saya mengusul biaya pengobatan Pak. Pengobatan? Siapa yang sakit? Saya Pak. Agar koran ini bisa terbit, saya akan berkelahi dengan editor. Saya pukul dia dan saya lemparkan ke mesin cetak. Tapi saya terkena tendangannya Pak. Mungkin saya terkena sakit liver Pak. Sakit liver memang berbahaya. Anak harus cepat-cepat pergi ke dokter. Saya juga tahu Pak, tapi saya ragu-ragu apakah kantor mau menanggungnya. Sebenarnya saya harus cepat-cepat pergi ke kantor Pak. Tunggu sebentar. Ini. Tidak usah repot-repot. Terima Pak. Ya, itu hanya sedikit. Mungkin bisa membantu biaya pengobatan anak pergi ke dokter. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa di wawancara akan datang. Ya, wawancara. Terima kasih juga atas jeripayahmu. Mari Pak, saya mau ke dokter. Silakan. Semoga cepat sembuh. Terima kasih Pak. Gimana? Sukses? Sukses. Luar biasa. Gimana? Oh iya. Jangan foto ya. Iya. Sekarang bagaimana? Sekarang you bersiap-siap. Seraya melambaikan kertas ini. Oh iya. Apakah you siap? Oh siap. Cuma melambai mas saja? Ya, lambai-lambai. Oke. Oh ya, sungguh sekali. Assalamualaikum. Ya. Aduh, sudah datang. Bagaimana? Sudah siap dengan wawancara selanjutnya? Bukan Pak, gawat Pak. Gawat. Begitu saya keluar dari sini, saya bertemu dengan wartawan dari koran lain. Ternyata
yang memiliki fakta lain tentang Bapak. Fakta lain? Ya Pak, lain sekali bertolak belakang. Bertolak belakang bagaimana? Seperti bumi dengan langit. Ya Tuhan. Fakta itu menyatakan bahwa Bapak bukan siapa-siapa. Ya Tuhan. Bapaklah tokoh yang pertama-tama membuka celah kapitalis di negeri ini. Kalau Bapak tidak memberi followers untuk menaikkan citra Bapak dan menggiring opini masyarakat, itu bisa selamat. Tapi sebaliknya, Bapak akan dituntut ke pengadilan karena informasi hoax. Tolonglah anak muda, usahakan supaya itu tidak terjadi. Kita dapat mengusahakan agar berita-berita itu tidak diberitakan kembali. Ya, tolonglah, jangan sampai terjadi, jangan sampai di koran-koran. Tidak usah bersujud Pak, saya kikuk jadi. Siap-siap saja dengan segala daya dan dana. Sekali lagi dengan segala daya dan dana. Mudah-mudahan masalah ini dapat diatasi. Ya, usahakanlah. Nanti saya atur semua. Sekarang juga pemilik fakta itu dapat dipanggil Pak. Ya, gimana dia? Di mana rumahnya? Kita ngobrol. Itu dia Pak. Dari tadi dia menunggu di sana. Hei Bu! Jangan dulu dipanggil. Kita tungguin dulu. Tenang, saya akan mengatasinya. Kemarilah, ayo kita berdiskusi. Aduh, jangan dilapain-lapain gitu. Tenang, kita ngobrol dulu. Aku akan mengatasi semuanya. Tenang. Selamat siang. Siap. Selamat. Oh ya, terima kasih. Oh, bagaimana Bu sehat? Baik. Begini, saya dan Bapak Johan Budiman akan mengganti ongkos Anda mengantar. Kira-kira berapa mau kami bayar? Tadi rencananya bagaimana? Maaf saudara. Bagaimana kalau ongkos mengetik saudara saya ganti 5 juta? Kurang 7. Kenapa dia? Kenapa? Air Pak! Air. Air. Air Pak! Air. Kenapa dia? Mungkin dia marah Pak. Malah kenapa? Karena tawaran Bapak terlalu rendah. Biasanya 2 halaman saja 20 juta. Tolonglah, buat dia sadar. Usahakanlah. Kita urus semua. Kita dapat mengusahakan Pak. Saya khawatir begitu dia siuman akan menolak fakta-fakta itu atau menuntut Bapak ke pengadilan. Sadarkanlah dia. Tolonglah. Baik Pak. Bangun Bung. Bangun Bung. Nah, dia sekarang sudah sadar Pak. Saudara, sadarlah. Maaf tadi saya sudah membuat saudara marah. Untuk bayarannya nanti saya atur lagi. Begini saja Pak. Saya akan mencari tempat yang baik dan tenang untuk berdiskusi, meredakan amarahnya, dan setelah berdiskusi akan kembali ke sini. Ya, sudah kalau begitu baiknya. Usahakanlah kan dia sadar. Baik Pak. Mari Bung. Anak harus bisa cepat-cepat mengambil fakta itu darinya supaya saya bisa membakarnya. Baik Pak. Bu, kenapa dibawa? Tawarannya melebihi dari apa yang saya rencanakan. Saya
kaget dan penyakit riang saya kumat. Menggeledek. Siapa yang terkejut oleh geledek? Ini rezeki nomplok namanya. Sekarang mari kita cari tempat untuk diskusi. Nah, sebentar. Bagaimana kalau kita berunding di sana saja? Lihat nih, untuk saya terang begini. Mari, mari. Sekarang tenangkanlah dirimu. Tariklah napas dalam-dalam. Buang perlahan. Jika saja serangan ayahmu tidak kumat, sekarang kita menjadi orang kaya. Iya, saya juga tahu. Tapi memeras juga sih kalau sedikit tidak apa-apa. Tetapi ini terlalu besar. Jangan ngeri juga rasanya. Hei, jangan ucapkan kata memeras itu. Saudara mengenal profesi saya. Saudara kira semua hebat, cuy. Tukang gunting, tukang cari nafas yang menjadikan nama kawan-kawan sendiri. Seniman, cuy. Tanpa masuk media saudara itu apa? Di samping itu, karena tidak pernah saudara-saudara, maka kata seniman dihubung-hubungkan dengan kesintingan. Seniman identik dengan seniman. Saudara jangan mengira saya. Kalau saya tidak berbuat yang kalau saya berbuat yang nekat, yang hebat, orang saudara akan kosong. Aduh, Om. Sudah, Om. Sedikitnya kehilangan garam. Sudah, Om. Sudah. Saya tidak punya kehilangan profesi dan saudara jangan mengira aja. Sudah. Aduh, kumat lagi, Om. Aduh, Om. Om. Aduh, Om. Ini, Om. Minum kopi aja, Om. Tarik nafas, Om. Tarik nafas, Om. Oke, baiklah. Kita sama-sama mempunyai kelemahan. Seharusnya kita harus sering makmum dan bekerja sama. Dan bukannya kita sering bekerja sama. Memang kita harus saling kerja sama. Ya, bekerja sama. Bersatu kita teguh. Mari kita salaman. Nah, begitulah. Bagaimana kalau kerjasama ini kita rayakan dengan minum bir? Ya, setuju. Mari kita di sana dan mendiskusikan isu. Oh ya, mari. Mari. Om, Bayar dulu. lupa, maaf. Kembaliannya buat Bang ya. Terima kasih, Bang. Organik. Aduh, Om. Om salah tempat. Di sini jualan kopi, bukan jualan pupuk. Aduh, si Mang ini tidak bisa diajak ilmiah. Ganja. Ganja. Iya, ganja. Aduh, Om, jangan teriak, Om. Kan saya tidak buta. Saya tidak tuli. Alah, sudahlah, Mang. Jangan pura-pura. Saya ini bukan intel. Saya tidak jual titel, Om. Sudahlah, yang pura-pura ya. Ganja. Om. Kenapa minta ganja segala, Om? Siapa yang minta? Saya beli. Maksud saya,
segala, itu kan berbahaya. Berbahaya. Saya sudah mengisahkan lebih berbahaya daripada itu. Oh Talidon, oh Saron, Mandras, Rembutan, LSD, heroin. Gini-gini saya ini pemain, Mang. Sudah biasa kejar-kejar sama polisi. Kalau Mang mau tahu pemain kawakan, Rupanya si Mang ini tidak makan batu sekolahan. Saya tidak suka, Om. Nah, sudahlah, cepat mana jajannya? Aduh. Di sini ada buah ganja, Om. Itu kan barang terlarang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Omnya sih keburu berteriak-teriak. Om, kenapa ngisap ganja segala, Om? Orang macam Mang ini tahu apa? Makanya saya tanya. Saya ini frustasi. Beban generasi gap. Orang tua munafik itu yang bikin saya frustasi. Om orang pinter ya, bahasa asing dulu. Pintar macam Einstein pun masa depan tetap suram. Saya bisa saja jadi profesor. Tapi ya terlanjur frustasi. Frustrasi itu apa, Om? Fuluskan aksi. Barangkali Mode itu pakaiannya, Om. Ya seperti pakaian. Kalau kita tidak ikut-ikutan, kita bisa ketinggalan zaman. Tidak frustasi-frustasian, tidak protes-protesan, tidak maafin-maafinan. Kita bisa ketinggalan mode. Oh, Om juga prosetan ya? Hah? Protes. Iya itu, Om. Emangnya kenapa? Tadi ada Om seniman kesini. Katanya dia suka bikin Protes. Iya itu, Om. Seniman. Tahu apa dia tentang protes? Entah, Om. Tapi dia bilang sering lagi katanya. Omong kosong. Cuma mahasiswa yang tahu bagaimana caranya bikin protes. Oh, jadi ada caranya ya, Om? Mang. Protes pun harus ilmiah. Kita harus tahu psikologi massa. Kita harus tahu saat-saat psikologis di mana kita bergerak. Seperti koboi menumpas pagi. Dan kalau momentumnya sudah tercapai, kemudian masyarakat bergerak dan kembali lagi ke kampus. Back to kampus Asia. Jempolan, Om. Apa yang jempol? Oh, Om, bicara seperti koboi di film dan saya sampai tidak mengerti, Om. Ya, sambal. Ini kopi, Mas. Kopi apa, Om? Cappuccino. Cappuccino, Om. Ya. Siap, Om.
Saya perlu bantuan. Tuan, Hai anak muda, apakah kau mau membantu? No. Oh ya baiklah, saya tidak akan meminta bantuan, tapi saya menawarkan kerjasama. Saya sudah memutuskan tanpa kompromi dengan generasi tua. Bantu bantal untuk menutupi generasi gap itu sia-sia belaka. Make war, not love even against your parents. Hei anak muda, daripada anak termenung di sini, lebih baik kita melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Hasil apa? Kertas berwarna biru, kertas berwarna hijau, merah. Bisnis. Ya, bisnis. Pak, tapi saya mau kerjasama dengan Bapak hanya untuk sekedar menjalankan taktik belakang. Saya tidak peduli. Saya hanya menawarkan kerjasama. Nanti dulu. Ketika saya melakukan kerjasama ini, ketika saya melakukan suatu komitmen, saya harus sudah dapat memperkirakan konsekuensi yang dapat menguntungkan bagi pihak saya. Menguntungkan. Kalau begitu Bapak harus menjelaskan kepada saya bagaimana aturan lainnya, rules of game-nya. Jadi begini. Sebentar lagi saya akan mengadakan pertemuan dengan klien saya. Ya, sekitar setengah jam. Ketika saya sedang berbicara dengan dia, anak masuk dengan gagah. Buat apa? Buat mengatakan bahwa Presiden Direktur Perusahaan Multinasional British Industrico memanggil saya karena putrinya sakit. Lalu? Hanya itu. Kalau ada pertanyaan tambahan, ya katakan saja bahwa saya dipanggil saat itu juga. Gimana? Kalau sudah ada kaitannya dengan perusahaan yang besar, apalagi perusahaan asing, berarti saya harus sempurna, harus lugas. Anak tenang saja. Industri perdukunan bangkit kembali di masa pembangunan ini. Sebentar. Sebenarnya siapa yang menjadi klien Bapak itu? Tuan Johan Budiman. Tidakkah anak membaca berita pagi tadi? Kalau begitu ini bukan lagi soal menjalankan taktik belakang. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal prinsip. Perjuangan anak muda. Dia adalah salah satu dari sekian generasi tua yang harus saya singkirkan. Kalau saya turunkan dari tahta. Bagus. Nah, sekarang anak siap-siap saja ya. Nah, itu rapikan.